Waktu kita menerima Yesus, kita juga perlu memahami ini. Kita menerima Roh Kudus. Karena Yesus janjikan setelah dia naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia memberi kita yang namanya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudari, hal yang paling mengerikan dalam hidup kita ini adalah ketika kita ngalami yang namanya sendirian. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Tahu sendirian, pernah ngalami kesendirian. Kadang orang di tengah-tengah orang rame pun, bahkan seorang public figure pun, seorang pelawak, siapapun dia bisa menghibur orang. Tetapi kita tidak tahu dia bisa mengalami kesendirian, Bapak Ibu Saudari. Di tengah orang rame pun orang bisa mengalami yang namanya kesendirian. Ini satu kondisi yang menurut saya tidak enak. Single itu masih lebih enak, betul nggak? Yang single-single? Waduh, nggak mau jawab. Jadi single itu masih lebih enak loh. Single tuh belum tentu Anda sendirian. Cuman orang single belum ketemu dengan orang yang tepat. Ngeles aja loh. Sorry Vin. Jangan gitu dong maafnya. Jadi nggak enak musuh ini. Yang di rumah gimana? Sendirian? Ya. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Itu sebabnya kenapa Yesus perlu naik ke surga setelah peristiwa Paskah, setelah peristiwa kebangkitannya. Karena Yesus memahami umatnya, orang-orang yang mengikut dia tidak boleh sendirian. Itu sebabnya dia mengutus yang namanya pribadi ketiga ini, yang namanya Roh Kudus. Supaya saya, saudara-saudari tidak mengalami yang namanya kesendirian. Maka ada dua hal yang perlu kita pahami, Sobat MBC. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, menerima Roh Kudus itu adalah satu sikap hati karena saya dan saudara siap untuk pergi diutus. Saudara mau nggak mau, suka nggak suka, tapi begitu saudara memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, saudara adalah agennya Tuhan. Saudara, hari ini saya dengan tegas saya mengatakan, saudara menerima Roh Kudus, ngalami Yesus, karaktermu pasti berubah. Itu yang kita bilang dengan 3 transformasi hidup. Karena Roh Kudus selalu bicara, akan mengikis semua hal yang tidak baik. Dia akan bicara di hati nuranimu. Dia akan tegas menelanjangi hidupmu, membuka hidupmu, sehingga kau tidak bisa tersembunyi lagi dari Tuhan. Engkau akan terus diburu, dikejar sampai engkau katakan, yes Tuhan, aku mau berubah, aku siap, tolong aku. Atau mungkin hari ini saudara yang bergumul dengan karakter, saudara nggak bisa ngalami perubahan, terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama, saudara hari ini menyerahlah kepada Allah Roh Kudus. Libatkan Allah Roh Kudus, bukan dengan kekuatan. Pada Roh Kudus ketika dia mulai bekerja, dia akan menginsafkan kamu dan saya untuk meninggalkan karakter-karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, ketika kita bicara tentang sifat dan karya Roh Kudus ini, Roh Kudus itu juga akan memberikan kita kuasa, Bapak Ibu Saudara. Karunia. Nah, hari ini saya akan secara khusus berdoa untuk saudara supaya saudara menerima. Yang pertama dan yang kedua ini penting. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang efektif di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita harus mengambil satu keputusan. Saya harus bergantung kepada pimpinan Roh Kudus secara penuh. Bergantung. Saudara, tahu nggak bergantung apa? Saya sederhananya gini. Waktu saya dulu di Jakarta, dan biasa saya dulu waktu masih di Jakarta itu ada Metro Mini atau Kopaja. Saudara, kalau di Jakarta itu naik Metro Mini, naik Kopaja itu pasti harus bergelantungan karena penuh. Saudara tahu nggak bergantung itu kira-kira seperti itu, saudara. Kalau saya lepaskan tangan saya bergantung itu, saya lepaskan, nggak saya pegang. Apa yang terjadi? Pasti saya tercampak, apalagi supirnya ugal-ugalan. Setiap hari saudara bangun tidur, berdoa, Roh Kudus hari ini engkau mau aku.